Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Parayogan Ningrat dari kelas 11 RPL 3 akan mempresentasikan tentang rekayasa kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama, definisi kebutuhan. Kebutuhan perangkat lunak adalah kondisi atau kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat lunak untuk memenuhi apa yang disyaratkan atau diinginkan oleh pemakai. Yang kedua, tipe kebutuhan. Secara kategoris ada 3 buah jenis kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama, kebutuhan fungsional atau functional requirement. Yang kedua, kebutuhan antarmuka atau interface requirement. Yang ketiga, kebutuhan untuk kerja atau performance requirement. Kebutuhan antarmuka dan unjuk kerja sering disebut non-functional requirement. Kebutuhan fungsional disebut juga kebutuhan operasional, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi atau proses transformasi yang harus mampu dikerjakan oleh perangkat lunak. Contohnya, perangkat lunak harus dapat menyimpan semua rincian data pesanan pelanggan. Lalu, perangkat lunak harus mampu mencetak laporan penjualan sesuai periode yang diinputkan. Perangkat lunak harus menyajikan informasi jalur pengiriman terpendek. Kebutuhan antarmuka. Kebutuhan antarmuka yang menghubungkan perangkat lunak dengan elemen perangkat keras, perangkat lunak, atau basis data. Contohnya, akses ke basis data menggunakan ODBC atau Open Database Connectivity. Perangkat untuk memasukkan data menggunakan keyboard, mouse, dan scanner. Kebutuhan unjuk kerja. Kebutuhan yang menetapkan karakteristik untuk kerja yang harus dimiliki oleh perangkat lunak seperti kecepatan, ketepatan, atau frekuensi. Contohnya, waktu tanggap penyajian informasi maksimal selama 1 menit. Perangkat lunak mampu mengolah data sampai 1 juta record untuk setiap transaksi. Perangkat lunak harus dapat digunakan secara multi-user sesuai otoritas yang diberikan kepada masing-masing pemakai. Analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan perangkat lunak dapat diartikan sebagai proses mempelajari kebutuhan pemakai untuk mendapatkan definisi kebutuhan sistem atau perangkat lunak. Proses untuk menetapkan fungsi dan unjuk kerja perangkat lunak, menyatakan antarmuka perangkat lunak dan elemen-elemen sistem lain, dan menentukan kendala yang harus dihadapi oleh perangkat lunak. Tahapan analisis kebutuhan. Tahap kebutuhan perangkat lunak dimulai dengan adanya masalah yang membutuhkan penyelesaian. Orientasi aplikasi, misalnya inventory. Orientasi bisnis, misalnya produk baru, ramalan pendapatan. Orientasi peningkatan produk, misalnya pemeliharaan. Munculnya ide untuk membuat perangkat lunak baru. Tahap kebutuhan berakhir apabila deskripsi lengkap dari perilaku eksternal perangkat lunak yang akan dibangun sudah didapat, termasuk dokumentasi seluruh antarmuka perangkat lunak dengan lingkungannya, perangkat kelas lunak lain pemakai, yang dicatat dalam spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL. Secara teknis, pelaksanaan pekerjaan analisis kebutuhan perangkat lunak dasarnya terdiri dari urutan aktivitas, yaitu mempelajari dan memahami persoalan, mengidentifikasi kebutuhan pemakai, mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak, membuat dokumen spesifikasi kebutuhan, mengkaji review kebutuhan. Teknis analisis kebutuhan: survei, kuesioner, interview atau wawancara, observasi, analisa dokumen, JAD atau Joint Application Development, etnografi, shadowing, Bollywood. Proses analisa kebutuhan, ya urutannya dari problem menuju requirement allocation, build a prototype, develop specification review, create analysis model. Proses analisa kebutuhan, yaitu menentukan kebutuhan atau requirement. 2. Lebih banyak berhubungan dengan pemakai, hasil belum terstruktur, data atau informasi yang akan diproses, fungsi apa yang diinginkan, kelakuan sistem yang diharapkan, antarmuka apa yang tersedia, user interface, hardware interface, software interface, dan communication interface. Lalu sintesis, menggubah kebutuhan yang belum terstruktur menjadi model atau gambar yang memanfaatkan teknik atau metode analisis tertentu. Membuat software requirement specification atau SRS sudah merupakan analisis yang lebih rinci sebagai tahap awal perancangan. Ukuran perangkat lunak seperti gambar berikut terdiri dari proses atau kecepatan, lalu ukuran transaksi proses detik, waktu respon user event,
waktu refresh screen, ukuran, kilobyte, jumlah RAM, kemudahan penggunaan, waktu training, jumlah frame kebutuhan, kehandalan, rata-rata waktu kegagalan, kemungkinan tidak ketersediaan, rata-rata kejadian kegagalan ketersediaan. Kekuatan, waktu restart setelah kegagalan, persentase event yang menyebabkan kegagalan, mungkin korupsi saat kegagalan. Portabilitas, persentase penyataan ketergantungan target, jumlah sistem target. Perancangan masalah perangkat lunak. Pendefinisian masalah. Nyatakan masalah yang akan diselesaikan secara tegas, termasuk di dalamnya batasan masalah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan masalah ditetapkan dalam sudut pandang pelanggan. Pengembangan strategi solusi. Kembangan strategi solusi. Strategi bukan merupakan solusi tetapi pernyataan umum tentang sifat-sifat solusi yang mungkin. Yang terakhir, perencanaan proses pengembangan. 1. Tentukan model life cycle dan struktur proyek. 2. Rencanakan konfigurasi manajemen, jaminan kualitas dan kegiatan validasi. Ketiga, tentukan setiap fase proyek serta teknik-teknik dan notasi yang digunakan. Yang keempat, tetapkan perkiraan biaya untuk pengembangan sistem. Kelima, tetapkan jadwal pengembangan. Yang keenam, tetapkan perkiraan susunan personalia proyek. Yang ketujuh, tetapkan perkiraan sumber daya sistem komputerisasi yang diperlukan untuk mengoperasikan dan memelihara sistem. Yang kedelapan, siapkan daftar istilah. Yang kesembilan, identifikasi sumber-sumber informasi dan jadikan sebagai acuan proyek. Sekian dari saya, maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.